Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Halo, selamat datang di channel Lupa Alur. Kali ini Mimin akan kembali membawakan alur cerita Donghua series. Tentunya Donghua yang kali ini Mimin bawakan adalah Donghua yang sudah lama kalian tunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan Shaolin 2. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Oke lah, nggak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Make it, set a goal you control and the steps you take them. I try to pick. Di awal film kita diperlihatkan Dewa Tangsan dan Dewa Xiaowu yang saat ini sudah tinggal di alam dewa. Keinginan mereka untuk hidup bahagia pun sudah terwujud di tempat ini. Bahkan selama 20 tahun hidup di alam dewa, Dewa Tangsan dan Dewa Xiaowu sudah mempunyai anak perempuan yang bernama Xiaoqi alias Tang Wutong. Namun meskipun mereka sudah hidup bahagia, Dewa Tangsan masih terlihat murung. Xiaowu sebagai seorang istri jelas paham apa yang membuat Tangsan murung. Kemurungan Tangsan ini jelas disebabkan karena banyak masalah di benua Doulo. Dijelaskan, satu hari di alam dewa setara dengan 1 tahun di benua Doulo, yang artinya Tangsan sudah meninggalkan benua Doulo selama 10.000 tahun. Selama kepergian Tangsan, benua Doulo mengalami banyak sekali masalah. Bahkan parahnya sekte Tang yang Tangsan dirikan telah mengalami penurunan yang sangat drastis. Walau awalnya Tangsan ingin tinggal di benua Doulo untuk sementara waktu, tapi karena ada perselisihan antara dewa kebaikan dan dewa kejahatan, Tangsan mau gak mau harus kembali ke alam dewa untuk mengendalikan situasi, sehingga membuat Tangsan tidak bisa mengatur dunia manusia dan hanya bisa menyaksikan perubahan benua Doulo selama ribuan tahun. 两位神王的赌约，而不得不回归神界主持大局。斗罗大陆将会迎来全新的变局。 Bahkan 4.000 tahun lalu dunia manusia mengalami pergeseran lempeng hingga membuat benua Doulo bertabrakan dengan benua Ryu. Meski benua Doulo menjadi semakin luas, tetapi juga menimbulkan banyak sekali perubahan. Kekaisaran Ryu dari benua Ryu bahkan langsung mengibarkan bendera perang dengan seluruh negara di benua Doulo. Walau seluruh kekuatan di benua Doulo bergabung dan dilengkapi oleh senjata rahasia sekte Tang, tapi koalisi benua Doulo masih saja dikalahkan oleh Kekaisaran Ryu. 唐门也是从那时开始衰落。装备了唐门暗器的斗罗领不断。 Bahkan benua yang dulunya hanya memiliki 2 kerajaan besar Xingluo dan Tiando, kini ada 4 kerajaan besar yang berdiri di benua ini. Yang pertama Xingluo, lalu Tianhan, kemudian Douling, dan yang terakhir Ryu. Dengan adanya 4 kerajaan di benua itu, jelas intensitas perang menjadi besar dan tidak akan pernah ada habisnya. Inilah yang menjadi alasan sekte Tang mengalami penurunan yang sangat drastis. 4000年风霜，唐门由盛而衰，唐门也是从那时开始衰落。 Meskipun Tangsan adalah raja dewa, tetapi dia tidak bisa berbuat apapun. Dia hanya bisa pasrah melihat itu semua terjadi. Di sini Xiaowu mencoba menenangkan Tangsan untuk tidak khawatir karena kemunduran sekte Tang bukan hanya dipengaruhi oleh perubahan dunia, tapi juga berkembangnya zaman dan teknologi. Meski ucapan Xiaowu itu benar, tapi sebagai seorang pendiri sekte Tang, tentu Tangsan tidak ingin melihat sektenya musnah begitu saja. Menurut ramalannya bahwa di benua Doulo telah muncul jenius baru dan sangat dekat dengan sekte Tang.
Tetapi di sini Xiaoqi alias Tang Wutong ternyata telah menguping pembicaraan orang tuanya mengenai benua Daulo, sehingga membuatnya sangat tertarik dengan tempat tersebut dan memutuskan untuk turun ke dunia manusia. Kemudian di tempat lain terlihat seorang bocah yang sedang memandangi patung harimau di depan istana Adipati. Bocah itu bernama Hao Yuhao, sekaligus bocah yang akan menjadi peran utama di Shaolin 2 ini. Istana Adipati ini merupakan tempat untuk para istri jenderal kerajaan Xingluo, sekaligus kerajaan terkuat saat ini. Dan Yuhao adalah anak dari istri ketiga Dai Hao, keturunan Dai Mubai, yang artinya Yuhao adalah cucu atau cicitnya Dai Mubai. Meskipun Yuhao adalah anak dari Dai Hao, tetapi ibu Yuhao hanyalah seorang pelayan. Karena perang yang sangat intens, Dai Hao harus pergi ke medan perang dan karena itulah Yuhao dan ibunya menjadi menderita. Di situ ada dua prajurit yang sedang berjaga. Kebetulan prajurit itu melihat Yuhao. Mereka lalu berniat menyerang Yuhao, dikarenakan Yuhao telah berani memasuki istana Adipati. Namun setelah melihat Yuhao membawa belati harimau putih, salah satu prajurit sadar apakah Yuhao tuan muda Dai. Mendengar perkataan itu jelas membuat Yuhao marah, karena istana Adipati adalah tempat yang membuat dirinya dan ibunya menderita. Bahkan Yuhao menegaskan bahwa marganya bukan Dai, melainkan Huo, dan dia sendiri akan meninggalkan tempat buruk ini. Perkataan Yuhao jelas membuat kedua penjaga marah. Pasalnya, tempat ini milik Adipati Dai Hao, seorang jenderal yang memiliki status sangat tinggi di kerajaan Xinglu. Tapi Yuhao malah melecehkan nama baik tempat ini. Namun bukannya takut, Yuhao malah semakin muak mendengarkan bacotan kedua penjaga itu. Lalu dengan marah, Yuhao mengeluarkan teknik mata roh untuk menjatuhkan dua penjaga itu. Lalu beberapa saat kemudian, Dai Hao alias bapaknya Yuhao terlihat kembali ke kerajaan dengan dikawal ratusan prajurit setelah berada di medan perang selama 10 tahun lamanya. Yuhao yang baru saja ingin meninggalkan istana tak sengaja melihat rombongan tersebut. Melihat rombongan ayahnya, seketika mengingatkan Yuhao dengan kejadian di masa lalu yang di waktu itu Yuhao dan ibunya diusir dari istana Adipati secara paksa oleh istri pertama Dai Hao. Dari sinilah awal mula Yuhao benci dengan keluarga Adipati Dai Hao. Yang membuat sang ibu dipaksa kerja siang dan malam hingga membuat ibu Yuhao jatuh sakit. Mama! Sebelum ibu Yuhao meninggal, dia sempat memberikan belati harimau putih kepada Yuhao. Belati ini juga sebagai tanda bahwa Yuhao adalah putra dari Dai Hao. Seiring berjalannya waktu, kekuatan roh Yuhao akhirnya berhasil menembus level 10. Sambil menangis di depan makam ibunya, Yuhao bertekad akan mendapatkan cincin roh pertamanya dan berjanji bahwa dirinya akan menjadi master roh untuk membalaskan penghinaan yang sudah diterima oleh ibunya. Bahkan Yuhao tidak peduli harus menempuh berapa tahun untuk menjadi master roh. Setelah melewati beberapa petunjuk di peta,
Dan sudah berjalan selama 6 hari, akhirnya Yuho telah sampai di hutan Stardew. Hutan ini merupakan hutan terbesar di benua Daulo yang memiliki populasi monster yang paling banyak. Dan dikatakan setelah monster jiwa mati maka akan muncul cincin roh yang mampu diserap oleh seorang master roh. Dan master tersebut dapat menembus hambatan dalam pelatihannya. Oleh karena itu, Yuho bertujuan untuk mendapatkan cincin roh pertamanya agar membuatnya menjadi master roh. Sebelum masuk lebih dalam, Yuho beristirahat di sebuah sungai. Ia berniat menangkap ikan untuk menambah energinya. Namun ketika sedang membuat tombak menggunakan belati harimau putih, ia seketika teringat dengan pesan mendiang ibunya, yang dimana belati harimau putih itu sebagai tanda kalau Yuho adalah anak dari Daihao. Meskipun begitu, Yuho tidak mau mengakuinya. Kemudian dengan mengandalkan mata roh, Yuho akhirnya mendapatkan ikan-ikan tersebut. Ketika Yuho akan menyantap ikan bakar itu, tiba-tiba datang seorang wanita yang membuat Yuho terkejut. Wanita itu bernama Tangya. Kedatangan Tangya ini disebabkan oleh bau dari ikan bakar milik Yuho. Setelah itu Tangya berniat membeli ikan bakar itu. Namun Yuho dengan ikhlas membaginya kepada Tangya. Tetapi ketika Tangya akan memakan ikan bakar itu, tiba-tiba datang seorang pria dan berkata bahwa tindakan Tangya tidak baik karena bocah di hadapannya belum sempat mencicipi, namun Tangya malah langsung memakannya. Mendengarkan perkataan pria itu sempat membuat Tangya kesal karena sejatinya Tangya tidak mau dipanggil dengan sebutan nama dan hanya ingin dipanggil dengan sebutan guru. 请你吃吧。大哥哥，也请你吃。小兄弟，你还没吃呢，劳雅老师送行了吧？ Namun Yuho sama sekali tidak keberatan karena stok ikan yang ia tangkap juga masih banyak. Bahkan Yuho dengan sukarela memberikan ikan itu kepada pria di depannya. Hingga pada akhirnya pria itu memperkenalkan namanya. Ia bernama Beibe. Namun ketika Yuho baru saja memperkenalkan dirinya, tiba-tiba Tangya menjadi kegirangan karena dia belum pernah memakan ikan bakar seenak buatan Yuho. Setelah selesai makan-makan, Yuho berpamitan karena dirinya masih ada urusan penting. Mendengar itu Bebe terlihat khawatir. Lalu ia bertanya kemana Yuho akan pergi karena hutan ini dipenuhi oleh monster jiwa. Namun Yuho meyakinkan Bebe bahwa dirinya akan baik-baik saja. Setelah Yuho pergi, Bebe melihat bahwa Yuho pergi mengarah ke hutan Stardew yang membuat Bebe beranggapan jika Yuho akan berburu cincin roh karena Bebe merasakan jika Yuho memiliki kekuatan spiritual. Menurut Tangya, kekuatan spiritual Yuho masih sangat lemah. Ia lalu menyuruh Bebe untuk mengikuti Yuho dari kejauhan karena ditakutkan akan terjadi sesuatu yang menimpa Yuho. 好漂亮，这里就是星斗大森林。 Setelah memasuki hutan lebih dalam, Yuho merasakan jika ada sesosok monster yang sedang mengintainya. Dan benar saja, tidak berselang lama Yuho langsung diserang oleh salah satu monster jiwa. Meskipun pergerakan monster itu sangat cepat, namun Yuho mampu menghindari serangan monster itu. Ketika Yuho sudah terdesak, Yuho tanpa sengaja mengaktifkan teknik mata rohnya dan berkat mata rohnya, Yuho akhirnya bisa membunuh monster itu. 躲不开了，受吧！快松手！
Ketika monster itu sudah mati, terlihat ada cincin roh berwarna putih yang keluar dari mayat monster roh itu. Namun sayangnya Yuho sudah kehabisan energi dan hanya bisa melihat cincin roh yang keluar dari mayat monster roh itu. Dan bersamaan dengan itu, tiba-tiba ada sesosok binatang es salju yang menghampiri Yuho hingga membuat tubuh Yuho membeku. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3, think grow hard. Oke, mungkin sampai sini dulu alur cerita Shaolin 2. Untuk segi grafiknya, menurut Mimin gak kalah bagus dengan Shaolin 1. Mimin juga berharap Shaolin 2 ini dongwuannya lebih bagus dari Shaolin 1 agar perlahan kita bisa move on dari Shaolin 1. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood.